supaya kita mampu menstabilkan harganya. Yang punya sapi yang kita kasih sapi. Kalau mati, sapinya kita sita buat pemerintah. Yang penting waktu memberikan bantuan itu mesti ada tanggung jawab. Mau nggak mau mesti kebijakan yang radikal lagi nih. Mendingan dikumpulin subsidi itu buat beli produk petani dan harga yang lebih tinggi kan. Nah, tapi kalau ada oknum-oknum yang biasa itu ya pasti nggak setuju ya. Uangnya ada di petani, bukan ada di pabrik, ada di supplier atau di kementerian. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari semua yang udah masuk tentang pangan. Tapi jujur aja, kalau saya jawab sendiri nih, masalah pangan yang ditanya begitu rumit, begitu kompleks. Nanti program ini bukan jadi A3 lagi nih, bisa jadi A6. Tapi bicara pangan, ini kan sangat luas. Nanti tentu pertanyaan dari saudara semua akan saya jawab. Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santoso mau hadir, membantu, menjawab, mengoreksi mungkin kebijakan yang belum tentu benar. Nah, ini kali program kita bukan jadi A3, bisa jadi A1. Prof, terima kasih Prof. Terima kasih Pak atas undangannya. Kita senang sekali dan merasa terhormat, bangga Prof mau datang. Mungkin Prof bisa sampaikan ya sekilas kondisi pangan kita gimana gitu. Ya, Henry Kissinger, kita semua tahu, sebagian dari kita itu pernah menyampaikan, control oil and you control nation. Control food and you control the people. Ini luar biasa pernyataan Henry Kissinger, seorang mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Sekretaris Negara di Amerika Serikat. Di negara yang sebesar itu, pangan masih menjadi hal yang teramat penting. Lalu kemudian kalau kita ingat proklamator kita, Presiden Soekarno, waktu membuka kampus peletakan batu pertama, kampus Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada saat itu, tahun 52, beliau menyatakan, pangan adalah persoalan hidup atau mati. Dan memang banyak negara kolab gara-gara pangan. Misalnya saja ketika krisis pangan dunia tahun 2011, beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah runtuh gara-gara pangan. Gara-gara impor pangan yang begitu besar sehingga ketika terjadi gejolak harga pangan dunia mereka runtuh. Kita ingat juga Sudan yang ketika harga gandum melonjak tinggi karena Sudan sangat tergantung impor gandum dari luar negeri. Hanya dalam tempo singkat pemerintah Sudan berganti. Yang di negara kita sendiri juga pernah. Jadi pada tahun 98 kita mengenal krisis moneter. Tapi pertanyaan besar, kenapa Thailand, Vietnam, lalu kemudian Korea Selatan, Malaysia, tidak ada yang jatuh pemerintah? Hanya Indonesia. Kan? Padahal setahun sebelumnya, partai di pemerintah pada saat itu menang 74%. Nah, tahun 98 kita mengimpor beras 6,4 juta ton. Terjadi gejolak harga pangan, lalu itu yang kemudian mendasari sehingga Presiden Soeharto kemudian jatuh. Jadi kalau menurut saya sebagai pengamat pangan, penyebab terbesar jatuhnya Presiden Soeharto karena masalah pangan. Sehingga untuk itu sangat tepat bahwa kita bicara terkait dengan pangan. Karena apapun ketika pangan kita melupakan pangan, maka itu bisa menjadi bencana nasional. Terima kasih Prof. Jadi memang program A3 ini Prof ya, orang tanya ngapain sih bikin-bikin mau jadi YouTuber? Saya bilang tujuannya bukan itu sebenarnya. Tujuannya, saya kan tidak tahu karir politik saya ini sampai di mana kan. Betul. Nah kalau zaman dulu kita tulis buku, apa pemikiran, kebijakan-kebijakan yang mungkin pernah saya pikir atau pernah saya hadapin. Nah, saya ingin generasi berikutnya atau orang-orang yang mempunyai kesempatan diberikan posisi jabatan, mungkin bisa mengambil faedah atau positif dari yang kita diskusikan ini. Sehingga semoga nanti siapapun yang diberikan amanah ya istilahnya ya, mempunyai di bidang pangan, ataupun punya jabatan, beliau itu bisa lihat tuh minimal nih semacam silabus lah, silabus tanda kutip lah. Nah itu sih Prof. Jadi mungkin
kita bisa mulai, kita dengarkan nih pertanyaan yang sudah masuk begitu banyak. Kita udah gabung-gabungkan. Nah, silakan. Bagaimana memastikan stabilitas dan pemerataan harga di setiap wilayah Indonesia? Nah, tapi waktu itu saya punya pemikiran seperti ini. Kenapa tidak pemerintah menghapus kuota impor? Jika menurut saya kuota ini membuat semua jadi mahal nih. Ini mungkin jadi nanti dikoreksi nih. Jadi saya bilang begini, dulu saya waktu di Jakarta kan kami punya BUMD. Kita ada PD UD Dharma Jaya. Kita punya Food Station Cipinang. Kita minta, kita punya negara sahabat. Kenapa kita nggak boleh impor beras? Tapi ada peraturannya begini, saya bilang. Semua importir yang masukkan barang importir untuk Indonesia, 20% yang diimpor adalah milik pemerintah. Dulu belum ada badan pangan. Ini adalah milik pemerintah dan si importir harus menyediakan gudangnya juga. Termasuk barang yang diimpor. Sehingga dengan cara seperti itu, calo-calo yang punya dapetin kertas hak kuota tidak jual. Karena pengalaman saya waktu di Dharma Jaya dulu, dapatin hak impor sapi. Ada oknum bisa jual tuh, minta komisi kasih ke orang. Sehingga si BUMD ini hanya ngambil 1.000-2.000 per kilo. Nah ini menurut saya sangat mengganggu. Lalu untuk apa barang ini? Bagi supaya harga bisa bagus, pemerintah juga tidak memberikan subsidi dalam bentuk barang. Nah tugas Badan Pangan atau BUMD yang mendapat hak impor itu, pemerintah ber 20% membeli dari petani dengan harga yang dia subsidi dari untung ini. Dia wajib beli. Karena tidak mungkin petani kita bisa mau nanam dengan harga yang kalah dong dari impor. Impor kan mesin, segala macam teknologi kan. Nah, dengan pola seperti itu, saya berpikir harga bisa kita kontrol, karena kita punya 20%. Importir masuk juga tidak lewatin calo-calo. Petani juga mau nanam sampai sebatas dia mau nanam. Kalau seperti ini, pupuk juga jangan diberikan subsidi di barang. Orang petani nunggu kan. Nah, kenapa nggak duitnya subsidi pupuk? Itu di petani menyetor atau dia gagal habis berapa kita beli dari lebih mahal gitu. Nah itu sih Prof, ini ide belum pernah dilaksanakan karena saya nggak pernah jadi kepala badan pangan. Gini, terkait dengan mekanisme itu sebenarnya ada dua mekanisme terkait dengan itu. Yang pertama kuota, seperti Pak O tadi yang sebutkan, dan lalu yang kedua adalah kebijakan tarif. Nah, kuota ini saya setuju yang Pak O sampaikan tadi. Kuota ini hanya bisa diberlakukan untuk komoditas-komoditas yang produksi kita tinggi. Dalam arti katakanlah 80% diproduksi oleh petani sendiri, 20% harus diimpor, untuk itu perlu kuota. Katakanlah untuk kebutuhan jagung saat ini kebutuhan jagung saat ini 15 juta ton. 15 juta ton, petani kita dorong supaya mampu memproduksi 13 juta ton, berarti masih ada 2 juta ton. Dan 2 juta ton ini melalui impor. Di situ sistem kuota berjalan, kan? Sehingga tidak dibebaskan. Kalau dibebaskan hancur petani kan, karena yang diimpor jauh lebih dari yang diperlukan sebenarnya di Indonesia. Nah, lalu yang kedua adalah kebijakan tarif. Dalam arti apa? Dibebaskan saja. Kan impor dibebaskan, setiap orang boleh mengimpor. Lalu kemudian sangat betul tadi kalau memang pemerintah mampu menguasai sebagian dari itu, bisa 20%, 30%, 10% tergantung ya dari apa yang sudah diimpor oleh importer tersebut, yang kemudian barang tersebut dikuasai oleh pemerintah sehingga bisa digunakan untuk pengendalian harga pangan. Nah, untuk komoditas-komoditas yang ini anehnya di Indonesia, untuk komoditas-komoditas yang hampir seluruhnya kita impor, diterapkan kuota. Nah, ini yang nggak benar. Contoh saja bawang putih ya. Bawang putih kan diterapkan kuota melalui apa? RIPH. Rencana Induk untuk Hortikultura, RIPH kan. Mereka dapat RIPH dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Pertanian, lalu mereka mengajukan SIJ, surat izin impor dari Kementerian Perdagangan.
Itu prosesnya ya sudah barang tentu lah Pak, tahulah yang pernah di pemerintahan seperti apa kan, perbuatkan seperti itu. Nah, tahun 2017 Menteri kemudian mencanangkan program swasembada bawang putih. 2017 swasembada bawang putih, 2019 selesai. Kan? Kita akan swasembada bawang putih. Di saat program diluncurkan, impor bawang putih kita 450.000 kira-kira kan. Pada saat itu, lalu dengan melalui apa? Tetap melalui kuota. Yang pertama, lalu yang kedua melalui wajib tanam importir. Ketika program tersebut muncul, saya sampaikan ini program pasti gagal. Bagaimana importir suruh tanam? Persoalannya kan gitu kan itu. Lalu akhirnya harga bawang putih tidak terkendali. Karena apa keinginan pemerintah untuk swasembada dengan cara apa? Mengurangi kuota. Jadi tahun 2019 sebagai tahun akhir bahwa swasembada bawang putih ini selesai dilakukan, itu kuota diturunkan 100.000 ton. Terjadi goncangan harga bawang putih tahun 2019 yang menyebabkan konsumen rugi 1 triliun rupiah hanya dalam tempo 3 bulan. Jadi itu. Nah, lalu berkali-kali saya dipanggil. Pada harga impornya sama ya? Iya, pedagang aji mumpung naikkan ya. Iya, aji mumpung karena sangat terbatas barangnya kan, karena diturunkan 100.000 sehingga harga melonjak tinggi. Nah, sehingga yang untung siapa? Importer untung besar kan pada saat itu. Karena memang langka, barang langka. Lalu kemudian apakah terjadi swasembada? Yang enggak sama sekali. Ya, swasembada sama sekali importer tidak nanam kan? Importer tidak, ya importer nanam tapi kerjasama dengan petani, kan? Kerjasama dengan petani malah di KPPU mereka bilang kami serahkan saja uangnya ke pemerintah, suruh pemerintah tanam. Oke, lalu kemudian karena 2019 tidak tercapai, diundur sampai 2021. Tidak tercapai juga. 2021 impor bawang putih kita 610.000 ton. Bisa dibayangkan. Rencana swasembada. Tapi impor malah melonjak hampir 200.000 ton dibanding 2017 ketika awal swasembada. Kesalahan terbesarnya kan apa? Ya tadi. Kalau kita ingin melindungi petani, harga bawang putih yang dihasilkan petani paling tidak sama dengan harga bawang putih impor. Nah, kebijakan apa yang bisa dilakukan di sana? Kebijakan tarif. Tarif impor bawang putih itu hanya 5%. Kalau melalui sistem kuota, tarifnya 5%. Kalau ingin menstabilkan harga, saya sangat sependapat dengan Pak O, bebaskan saja setiap orang boleh impor bawang putih. Tapi kenakan tarif. Ya, atau kita minta jatahnya ya. Ya, kenakan tarif sehingga harga bawang putih di tingkat konsumen itu menguntungkan bagi petani. Karena apa? Pas saat itu Food Station Cipinang juga ngimpor juga tahun 2018 kan. Pas saat itu harga bawang putih panen di Tanjung Priok hanya 8.000. Biaya produksi 21.000 di petani. Bagaimana bisa kan? Kan nggak logis sama sekali. Nanti saya sangat sependapat untuk harga dalam arti untuk barang-barang yang komoditas yang impornya sangat tinggi sudah bebaskan saja. Pasti akan stabil harga di dalam negeri. Ya sudah barang itu tergantung fluktuasi. Oh, jadi artinya gini Prof ya. Yang kebijakan yang saya pikirkan itu bebaskan kuota impor itu hanya berlaku untuk produk yang memang butuh impor yang banyak. Betul. Tapi ketergantungan kita tinggi, ketergantungan terhadap pangan tersebut persentasenya tinggi, itu harusnya dibebaskan, nggak perlu ada. Tapi kalau yang tidak dikasih kuota, tapi yang dapetin kuota mesti lelang yang terbuka kan? Ya. Gitu kan? Ya, jangan oknum siapa-siapa yang megang gitu kan? Semua kalau itu. Nah ini yang penting dibereskan. Jadi semua akhirnya. Jadi supaya kita mampu menstabilkan harga ya. Betul. Dan petani juga akan nikmati. Bagaimana sistem swasembada daging yang ideal, khususnya untuk daging sapi, agar menarik minat wira swasta untuk berternak sapi? Nah, itu saya usul. Kenapa tidak semua daerah bekas tambang? Waktu saya jadi bupati, minta penambang itu, perusahaan tambang, ditanamin rumput-rumput buat sapi. Misalnya rumput gajah atau yang dari Australia yang kayak model rumput gajah, sehingga nanti kita bikin ranch gitu loh. Jadi semua orang kasih sapi tapi mesti piara di sini. Kita lepaskan, Anda malam mesti ambil, terus jadi tempat wisata. Menurut saya, ini setelah saya berpikir panjang Prof ya, bisa dikoreksi ya. Saya lihat negara Cina begitu besar saja katanya, dia tidak berpikir mau punya peternakan sapi.
Yang dia lakukan, dia beli saham di New Zealand, saham di Australia. Karena katanya satu sapi ini butuh 2 hektar. Betul. Untuk dia, belum lagi dia menghasilkan karbon dioksida yang dari kotoran yang metan ya. Ya, menghasilkan itu yang sangat tidak baik. Memang ada yang bikin untuk dapur, untuk apa. Nah, menurut saya, Prof, kita mau swasembada sapi ini bisa jalan kalau semua tambang dibuat tempat makanannya. Nah, terus sapinya polanya begitu. Yang punya sapi yang kita kasih sapi. Kalau mati, sapinya kita sita buat pemerintah. Nah, anaknya kasih. Bila perlu, anaknya bagi 2. Sehingga orang yang belum pernah piara sapi akan ikut gabung. Nah, itu sih Prof yang saya pikir tentang kalau mau swasembada sapi, kebijakan ini yang mungkin yang harus dilakukan. Kalau nggak sanggup. Ya kan? Apalagi lahan sekarang. Lahan bekas tambang ternyata, Prof ya. Kayak di Belitung kan. Saya dulu kan nggak gitu paham juga. Sekian tahun baru mengerti. Bekas tambang itu digali, diisi tanah, kasih pupuk. Tanam sawit itu cocok. Karena banyak air. Dan subur. Nah, jadi orang mulai berpikir, ngapain saya piara sapi? Nggak gampang kan? Sebenarnya hampir sama, Pak O. Kami kan di jaringan tani ya, di jaringan tani kami di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Beberapa sedulur tani kami kan juga mendapat bantuan sapi. Tapi apa yang sering dilaporkan ke kami, itu terutama di Jawa ya, Pak Andreas, ini terpaksa sapi makan sapi. Jadi rendang kan? Jadi rendang kan, Bro? Untuk memenuhi kebutuhan pakannya, terpaksa satu dijual. Itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sapi satunya lagi. Bahkan kadang-kadang juga sapi makan sepeda motor. Sepeda motornya dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan pakannya. Karena memang biaya pakan sangat mahal di Jawa terutama. Nah, untuk itu sebenarnya perlu zonasi ya. Saya sangat setuju. Misalnya katakanlah lahan bekas tambang, bahkan dulu pernah ada ya sawit, kan, lahan sawit untuk peternakan sapi, kan. Dan itu beberapa uji coba sukses dilakukan. Di Belitung berhasil, Bro. Nah ya, itu sehingga memang kita perlu berubah agak radikal gitu ya terkait sapi ini. Ya, untuk hanya bisa dibudidayakan kalau lahan-lahannya luas dan tersedia. Tapi bantuan sapi ini kan banyak ke peternak-peternak di Jawa yang lahannya amat terbatas, sehingga itu yang terjadi seperti yang tadi terjadi. Oke, kalau petani dibantu, langsung dibantu dapat sapi satu ya, terima kasih juga, ini tinggal membesarkan aja di satu tersebut. Tapi kalau kita bicara secara jangka panjang, itu tidak akan pernah bisa survive seperti itu, cara-cara seperti itu tidak akan pernah bisa continuous. Karena apa? Sapi sangat betul. 1 ekor sapi memerlukan 1 sampai 2 hektar lahan. 1 ekor untuk membesarkan. Kita nggak akan mungkin membandingkan dengan New Zealand katakanlah, dengan Australia. Ya amat sangat jauh lah. Benua deh. Udah amat sangat jauh. Karena mereka sapi dilepaskan punya savana begitu luas. Saya pernah juga ke New Zealand. Lihat peternakan sapi. Ini ya jauh sekali. Membayangkan peternakan sapi di Jawa, di Indonesia. Dikandangin. Tiap hari harus nyari rumput atau beli rumput. Kan? Jadi itu persoalannya. Jadi sangat betul perlu zonasi untuk peternakan sapi di Indonesia. Pilih lahan-lahan yang memang betul-betul luas, kan? Luas, bisa dikelola, luas pun belum tentu cukup, kan? Misalnya apakah cocok untuk ditanami rumput gajah, atau bagaimana, apakah rumput cukup, dan sebagainya. Lalu juga yang dulu pernah dikembangkan untuk antara sapi dan kelapa sawit. Itu memungkinkan juga. Di Belitung kita memang ada uji coba, Bapak pengusaha, dia lakukan. Jadi bahkan dia sangat menarik itu. Sapi yang dia piara di sawit itu juga buat narik buah, tandan buah segar, sampai ke jalan yang lebih besar. Karena kan sapi kan tidak, dia hemat uang jalan ini. Kalau mobil masuk kan agak susah. Betul. Nah itu cukup berhasil, tapi perusahaan yang pegang. Terus waktu di Amerika saya lihat mereka kan habis potong jagung itu semua. Kan jadi pakan sapi kan diatur kan, sapinya yang ambil jagung muda semua. Nah sama teman ke Amerika kita belajar, kesulitan kami itu nggak punya tanah yang begitu lebar. Apa di Jawa kan, kalau di luar kota
Bisa katakanlah di NTT, di Sumba, transportnya yang sedikit Betul. masalah kan. Ya sebenarnya ada juga contoh-contoh baik ya untuk peternakan sapi, tapi memang harus skala besar ya. Di Jawa pun memungkinkan. Tapi hanya penggemukan. Pak O. Pengemukan, lalu mereka sama seperti tadi Pak O sampaikan, disandingkan dengan jagung. Jadi ada beberapa teman yang usaha itu, misalnya dia usaha nanam jagung saja. Di Jawa Barat banyak itu. Ya, kebun saja kan sampai umur tertentu. Setelah umur tertentu tersebut biasanya hanya berapa sih, 60 hari itu berapa, langsung ditebang untuk pakan sapi. Itu hitung-hitungannya masih memungkinkan, masih masuk walaupun keuntungannya. Yang masuk kecil. mungkin buat yang susu ya. Kita kan kekurangannya. Susu sangat besar. Sangat kan? Sebenarnya gini, untuk sapi itu impor kita itu 50% dari total kebutuhan. Susu juga 50%. Ya. Nah, repotnya pas kasus ketika harga sapi mahal, yang produsen Sapi perah dipotong juga ini masalahnya. Oh. Jadi itu masalahnya. Jadi ketika harga nanti sapi naik, sapi perah pun jadi dikorbankan juga. Padahal itu sangat, dan apalagi sekarang akan ada program makan siang gratis. Saya tidak mampu membayangkan. Kalau Tapi udah dirubah, Prof. Oh, gitu? Sarapan aja, Prof. Karena agak susah makan siang. tapi susunya kan susu 50%. Jadi Nah, susu juga kita impor. Nah, saya pernah dengar dari cerita orang peternak waktu di NTT, di DKI kan kita bantu kan, kita beli kan. Iya. Nah, apa katanya? Kok dijual? Nggak ada modal, induk pun dijual. Iya, Bang. Jadi ibaratnya bukan ngambil telur lagi nih, induk. Itu kan. Nah, jadi kesimpulannya Iya. kita bisa swasembada ini kalau kita betul-betul zonasi ya, Prof. Zonasi Dan bisa wilayah. orang juga pemerintah mesti terpadu. Misalnya ada petani yang nanam jagung yang hanya 60 hari, Iya. lalu cepat kan? Iya. Saya pikir yang penting waktu memberikan bantuan itu mesti ada tanggung jawab. Jangan anak balikin ke anak. Ya kapan? Kacau. Betul, Bro? Itu pemikiran yang harus. Enggak betul itu. Saya yakin kita bisa sih satu hari swasembada. Dan konsistensi. Pak. Dengan seperti konsistensi ini, ya. kebijakan ya. Seringkali tidak konsisten. Ya itu aja jawabannya. Mengapa Indonesia cenderung impor dan minim ekspor? Bagaimana membuat harga pangan produksi lokal bersaing dengan harga pangan negara lain, baik hasil pertanian sampai ke peternakan? Nah itu kalau saya lihat sistem yang ada ya, susah kalau kita tidak gunakan mekanisasi dan teknologi untuk seperti ini saling nyangkut nih. Harga jagung naik berapa rupiah, harga daging ayam, telur langsung naik. Naik. Ini langsung nyumbang inflasi. Betul. Nah satu pihak kita tidak ingin tekan inflasi lalu membuat petani ini semua habis. Makanya ada satu joke begini. Saya pernah berjok ini. Mungut pajak itu bukan sama sesama bangsa. Kalau mau mungut pajak itu dari orang asing dong. Nah, itu yang Prof maksud Ya. tarif Tarif. impor. Betul. Ya kan? Impor, iya. Kalau tarif impor kan kita mungut dari luar Betul. untuk subsidi ke orang mau nanam kan. Betul. Nah, saya nggak tahu, Prof punya, saya agak pesimis ya untuk mekanisasi seperti itu. Iya, jadi gini, masalah impor memang kita memiliki persoalan besar terkait impor pangan. Kalau kita lihat volumetrik ya, Pak, ya. Tahun 2008 impor 8 komoditas utama. Di sana ada jagung, lalu gandum, kedelai, bawang putih, kacang tanah, kayu juga. Ada 8 komoditas sorghum itu. juga kan? Itu dari tahun 2008 itu impor kita total dari 8 komoditas itu baru 8 juta ton. 8 juta ton 2008. 2018 berapa? Sudah 27,6 juta ton. Bisa dibayangkan, Pak. Hanya dalam tempo 10 tahun, impor kita secara volumetrik bertambah hampir 20 juta ton. Kan? Lalu kemudian tahun kemarin 2023 berapa impor kita? 29,3 juta ton. Meningkat lagi 2 juta ton. Itu beban yang luar biasa sebenarnya bagi perekonomian kita. Karena apa? Kalau impor kan kita nyerahin uang kita ke luar negeri. Lalu 10 tahun terakhir ini kita ambil saja selama pemerintah saat ini. Impor kita juga melonjak luar biasa. Tahun 2013 itu impor kita 10,0 miliar US dollar.
Tahun 2023 itu sudah melonjak ke 18,8 miliar US dollar. Bisa dibayangkan hampir 2 kali lipat. Wah, Itu Prof. menghasilkan. Andreas ini udah kayak kamus perjalanan nih. Nah, iya. Angka hafal semua. Datanya di Saya matematiknya agak payah nih, puyeng saya. Terus divisi neraca perdagangan untuk pangan saja ya. Itu melonjak dari 8,9 ke 16,3. Bisa dibayangkan. 10 tahun terakhir, 2013 ke 2023. 16,3 miliar dolar. 16,3 miliar US dollar. Berapa itu? 270 Defisit triliun. kita. Defisit neraca perdagangan kita pangan lo ya. Jangan campur-campur dengan yang lain ya. Komoditas kalau Belum lagi migas. enggak, maksudnya kalau total komoditas pertanian kita surplus karena disumbang oleh sawit kan. Ketika komoditas perkebunan ini kita pangkas, selesai runtuh. Nah, sekarang kenapa itu dipilih? Jadi menurut saya kebijakan pemerintah terkait dengan soal pangan, soal pertanian itu terlalu berat ke konsumen, Pak. Kalau konsumen teriak-teriak dikit, udah impor saja kan, itu kan solusinya. Karena memang harga komoditas pangan yang impor ini jauh lebih rendah dibanding biaya produksi. Jadi gini, katakanlah satu contoh saja kedelai ya. Kedelai tahun 92 kita swasembada kedelai. Swasembada kedelai. Lalu tahun 98 kita ingat, kita menandatangani letter of intent dengan IMF. Untuk itu impor kedelai dibuka. Masuklah kedelai dari Amerika. Saat itu kebetulan kami melakukan kajian. Harga kedelai dari Amerika sampai ke Tanjung Priok hanya 1.500 per kilo. Biaya produksi di tingkat petani 2.500. Mana ada petani nanam kedelai? Akhirnya selesai sudah. Sekarang 97% kedelai harus kita penuhi dari impor. Oh, sempat swasembada kita kedelai. Kedelai swasembada, bawang putih swasembada, Pak Ahok. Jadi bawang putih itu antara tahun 1990-an, awal 90-an, impor kita hanya sekitar 18.000 ton impor kita. Itu sampai sekitar tahun 2000-an. Itu ya sampai 45.000 lah sekitar itu lah. Jadi hampir swasembada. Lalu kemudian dibuka pasar impor, masuk kedelai bawang putih dari Cina. Di Cina bawang putih produktivitasnya 3 kali lipat produktivitas di Indonesia. Kita lebih bagus katanya, dingin katanya, dingin ya. ya. Ya karena dingin dan juga panjang hari yang lebih panjang kan. Kita produktivitas bawang putih kita 6,5 sampai 7 ton per hektar. Di Cina 25 ton. Bagaimana kita petani Indonesia harus head to head terkait bawang putih dengan petani Cina? Bagaimana petani Indonesia harus head to head dengan petani Amerika yang memiliki kebun yang tadi saya ceritakan bisa 700 hektar dikuasai oleh satu orang. Jadi solusinya biaya tarif masuk. Nah, di sana, Pak. Dalam arti pemerintah perlu menghitung berapa biaya produksi di Indonesia dan keuntungan yang pantas bagi petani di Indonesia. Katakanlah kalau kita impor kedelai ya, katakanlah harga saat ini 9.000 kedelai. Yang pemerintah inginkan itu harga kedelai nanti di tingkat konsumen di tingkat chief di Tanjung Priok 15.000 sehingga sama dengan di tingkat petani 15.000 sama kan? Enggak, kalau nggak ada tarif, mereka jualnya lebih rendah dari itu. Iyalah, lebih rendah lah. Nah, kalau lebih rendah itu yang jadi masalah, Prof. Ya. Satu pihak alasan kita kan. Kalau nggak kan turun beli tempe, beli tahu mahal. Di situ Ya kan gitu kan. loh, akhirnya kan terjadi juga tahun 2022 ketika harga kedelai melonjak tinggi. Tapi petani kita kan nggak siap dengan harga tinggi. Ya, akhirnya konsumen mendapatkan dengan harga tinggi. Dulu kalau kebijakan Pak Harto ya terkait dengan kedelai, Pak, itu sederhana. Harga kedelai itu 1,5 kali harga beras. Kan sederhana. Tapi itu dilaksanakan dengan konsisten. Untuk itu kedelai swasembada tahun 90-an. Jadi itu, Pak. Nah, kalau seperti itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin nggak usah program aneh-aneh. Jamin harga yang baik di tingkat usaha tani. Jangan benturkan petani Indonesia dengan petani Amerika, dengan petani Cina. Karena apa? Harga yang terbentuk di pasar internasional itu karakternya low artificial price. Harganya rendah, tapi sesungguhnya artificial. Kenapa artificial? Karena kelebihan produksi. Bisa dibayangkan ya, Thailand tahun 2017 itu surplus beras 12 juta ton, Pak. Kalau Pak jadi pemerintah Thailand bagaimana? Ya, kan harus dikeluarin kan? Iya. Dikeluarin dengan apa? At all cost. Dan dijual dengan harga berapa? 110 US dollar per ton. Maksimalnya apa? 1.800 per kilo. Beras 1.800 per kilo.
Beras yang sudah kadaluarsa. Dan yang beras-beras impor yang masuk ke Indonesia kan umurnya lebih dari 1 tahun semua. Ya itu sesuai cadangan mereka yang dilepas ya. Iya, dilepas. Iya, Kalau cadangan mereka dilepas. Kita nggak bisa kemudian untuk pangan, kebijakan pangan menggantungkan dari sana. Oh ini lebih murah di luar negeri untuk melindungi konsumen, udah impor saja. Nggak bisa, kalau itu akhirnya mati semua. Petani kedelai mati, petani bawang putih mati, petani beras ya saya khawatir nanti kalau kemudian gandum kemudian menguasai pangan kita, mati juga itu petani padi. Jadi itu persoalannya yang harus dijawab saat ini, tidak bisa dijawab nanti. Karena sekarang ini persoalannya tadi saya sampaikan, 10 tahun terakhir impor kita melonjak hampir 2 kali lipat. Mau nggak mau mesti kebijakan yang radikal lagi nih. Iya, radikal. Yang untuk dilakukan. Betul. Termasuk tarif impor yang... Tarif impor sekarang Pak Ahok, itu rata-rata hanya 0-10%. Kemurahan ya? 0-10%. Sedangkan ini beda 3 kali lipat ya? Nah, iya, bawang putih 5%. Kalau untuk gandum dan kedelai, itu unregulated. Berarti tarifnya berapa? 0%. Lalu gandum, kita punya padi, makan nasi, bersaing dengan gandum. Gandum sekarang bisa dibayangkan masuk ke lebih murah, supermarket lah. Jauh lebih murah dibanding padi dengan kualitas jauh lebih tinggi. Makanya sekarang orang beli mie murah, Pak. Antri, Pak. Karena lebih murah, Pak, buat karbonnya. Jadi itu memang betul, Pak. Harus ada satu kebijakan radikal untuk memutus itu semua. Kalau enggak, sudah, kita akan masuk ke food trap. Jebakan pangan. Impor semakin lama semakin besar, ketergantungan kita terhadap impor semakin besar. Ketika nanti terjadi guncangan pangan di dunia, terjadi krisis pangan di dunia, gelombang tsunami-nya langsung ke Indonesia. Ya, ada gitu, perang saja, transport terganggu, udah pusing iya, sudah, gitu. Iya. Dan memang beberapa kali kami diskusi, kalau kenaikan tarif impor dinaikkan apa nanti nggak ribut dengan, loh, saya beri contoh, India. Kan dia melindungi petani mereka, petani kedelai, petani bunga matahari yang menghasilkan minyak juga. Mereka tidak memiliki sawit. Harga sawit kan jauh lebih rendah. Untuk itu dikenakan tarif tinggi supaya minyak bunga matahari, minyak kedelai ini bisa bersaing dengan minyak sawit, itu tujuannya. Eropa contoh saja. Eropa supaya petani kedelai mereka tidak mati karena menghasilkan biodiesel dari kedelai kan. Dengan cara apa? Wah, sawit dihantam habis-habisan, lingkungan supaya sawit tidak masuk ke Eropa. Jadi praktek seperti itu wajar. Di Indonesia terlalu baik. Tidak melanggar WTO kan? Iya, asal berani. Pasti nanti ada. Ini kamu menaikkan tarif. Rame pasti. Tapi perlu ketegasan di sana. Contoh saja, di gandum ya. Dia kan aman gandum. Berapa tarif impor gandum dari luar negeri? 20% India menerapkan. Menurut kita 0%. Menurut Prof, kita mesti naikkan. Yang pokoknya intinya tarif impor ini membuat harga tuh jadi fair. Jadi fair bagi petani kita. Tapi masalahnya, Prof, petani kita nggak efisien juga karena lahannya kecil, tidak mekanik. Kalau kita ikutin seperti ini, jatuh di konsumen kemahalan, inflasi lagi nih. Iya. Nah itu yang selalu jadi dilema. Betul. Jadi gini, Pak, petani kita itu tadi yang selalu dibenturkan dengan barang impor, kan? Nah, bagi petani itu sederhana kok. Apakah petani akan menerapkan teknologi tinggi? Iya. Apakah petani mampu nanti menerapkan berbagai perkembangan saat ini? Iya. Kalau mereka punya modal untuk itu. Nah, mereka hanya punya profit yang memadai bila pemerintah menjamin harga di tingkat usaha tani. Ketika petani untung, mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk mengefisienkan sistem produksi. Nggak ada modal juga ya? Lah nggak ada modal. Itu mau bikin drone, mau bikin apa? Itu yang saya pikirkan, Prof. Maksud saya, subsidi pupuk, subsidi benih yang dibagi-bagikan, triliun-triliun ini subsidi nih. BBM buat petani, segala macam atas nama petani. Mending dikumpulin subsidi itu buat beli produk petani dan harga yang lebih tinggi kan? Sangat betul. Ya, itu betul kayak gitu. Sangat betul, itu yang kami sarankan waktu kami membantu di tim transisi, Pak. Oh, udah pernah disarankan dulu ya? Sudah. Jadi perlindungan harga di tingkat usaha tani. Itu yang penting. Berarti ini kita nggak usah bahas. Kalau udah pernah disarankan. Tapi minimal, Prof. Saya senang nih, Prof. Minimal pemikiran saya. Yang A3 saya bilang. Tentang subsidi seperti ini, itu solusi untuk kita bisa swasembada. Suatu hari kita bisa tambah besar produksinya. Betul. Selain data tarif,
subsidi itulah. Dialihkan jadi bagi-bagi benih. Direct payment. Benihnya kopong gitu itu masalah gitu kan. Pupuk tumbuh, pupuk yang palsu. Terus industri pupuk juga mati gara-gara hanya tertentu kan. Betul. Nah, kalau disubsidi beli begitu, saya yakin pupuk semua akan hidup ini. Pasti. Benih akan hidup. Petani yang megang uang. Petani yang megang uang kan, dia yang beli kan. Betul. Jadi, oke, berarti kesimpulannya, kalau kita mau swasembada beras, pertama jangan benturkan dengan luar negeri yang begitu efisien. Seluruh negara punya keunggulan komparatif. Betul. Nah, kalau keunggulan komparatif ini kita mau tetap ada, kita harus ada tarif impor. Betul. Yang kedua, ini istilah yang saya suka dari Prof ini. Duitnya di petani, bukan duitnya ada di perusahaan pupuk, di perusahaan pupuk atau di BUMN atau si supplier. Jadi duit benih, duit pupuk, duit obat, semua ada di petani. Termasuk benih-benih itu petani lebih sangat betul di canggih benihnya daripada benih dari luar negeri dibagikan ya Bro ya. Atau benih dari perusahaan cocok ya. Oke, sip Pak. Dan ini butuh tindakan radikal lagi. Kita nggak butuh popularitas kayak pemadam kebakaran. Tiap kali ada keluhan buka impor. Tadi udah ketemu jawabannya. Ratakan lapangan tanding. Itu istilah saya tuh Bro. Meratakan lapangan tanding itu artinya ya tarif impor. Yang kedua, duitnya di tangan petani. Nah, tapi kalau ada oknum-oknum yang biasa itu ya pasti nggak setuju ya. Pasti. Nah, ini butuh kebijakan yang radikal. Semoga ada pejabat yang nekat, nggak peduli jabatan. Yang penting dilakukan gitu Bro. Setuju. Bagaimana peran ideal petani dalam pembuatan kebijakan pertanian? Selama ini kebijakan dinilai hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau bersifat seremonial. Memang Pak Ho, kita agak lemah terkait pengorganisasian petani. Jadi banyak organisasi-organisasi petani sekarang ini kan bentukan pemerintah ya, quote-unquote ya. Jadi itu sehingga jarang organisasi-organisasi tani independen. Jadi yang paling penting jaringan tani yang cukup kuat sehingga dia memiliki posisi tawar terhadap pemerintah maupun terhadap siapapun. Itu yang amat sangat penting. Kita ambil contoh saja lah di Brasil ya. Di Brasil 60% makanan yang tersaji di depan orang Brasil itu produksi dari koperasi petani. Jadi CEAMO ada koperasi petani yang relatif besar, ya belum sebenarnya sih nggak besar-besar amat. CEAMO itu dulu didirikan hanya 76 petani, sekarang anggotanya 30.000 petani. Dan mereka omset tahun lalu itu 54 triliun kalau dirupiahkan. Jadi mereka menguasai dari hulu, di on-farm-nya, hulu itu penyediaan sarana produksi, di on-farm, lalu di off-farm-nya, mereka punya jaringan retailnya, mereka punya kapal untuk ekspor. Itu di sana. Jadi mereka memiliki kekuatan yang besar. Kita ingat saja di Eropa. Kalau di Eropa, pemerintah mau mengubah kebijakan terkait pertanian yang merugikan petani, apa yang dilakukan? Petani sana, susu tumpahin di jalan. Ya, tomat semua tumpahin jalan. Traktor masuk kota ya. Betul. Karena apa? Karena kekuatan jaringan yang luar biasa di mereka. Dan kekuatan organisasi di mereka. Dan organisasi ini dihimpun biasanya melalui koperasi. Di kita, koperasi itu KUD dulu. Yang istilahnya diplesetkan jadi ketua untung dewe kan, sehingga kan lalu koperasi yang sekarang ini berjalan koperasi apa? Koperasi simpan pinjam. Jadi itu. Jadi perlu dibangkitkan organisasi-organisasi tani independen sehingga posisi tawar petani semakin lama semakin kuat terhadap pemerintah, terhadap kalangan pengusaha, terhadap apa. Petani, ya udahlah ngalah aja. HPP tidak dinaikkan, ngalah. Jadi posisi petani kita teramat lemah dari sisi organisasi. Jadi kita kesimpulannya harus perkuat organisasi. Oh iya. Dan supaya kebijakan menyusun APBD, APBN, atau kebijakan, petani terpaksa harus dilibatkan. Iya. Kalau nggak usah pilih dia, kira-kira gitu kan. Iya. Jangan cuma pas pemilu, pilkada doang dibutuhin kan. Untuk itu saya sangat setuju pandangan Pak Ho. Udah uangnya serahin aja. Iya. Pokoknya saya suka istilahnya, Prof. Iya. Uangnya ada di petani, bukan ada di pabrik, ada di supplier atau di kementerian. Uangnya ada di petani, batu barang. Betul. Kasih Badan Pangan, tugasin beli. Iya. Saya yakin Pak Arief ke Badan Pangan sanggup lakukan. Oh, sanggup. Ya nggak? Pupuk semua kasih ke Pak Arief. Kayak dulu di Jakarta, waktu masih di Food Station Cipinang. Lo yang kerjain, lo yang beli, pasti sanggup.